Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ioners dalam acara podcast Ionosphere, sebuah rangkaian acara Focus Group Discussion 2021 presented by SMA Negeri 1 Cibinong. Ya baik, dalam episode perdana ini teman-teman dan adik-adik sekalian akan dipandu oleh host kesayangan Anda, Renaldi Mulia Tamrin dari angkatan 43 SMA Negeri 1 Cibinong. Dan untuk episode perdana ini juga kita menghadirkan dua orang narasumber yang bisa dibilang kawakan, bisa dibilang narasumber yang favorit dari jurusan kedinasan. Bisa diperkenalkan dulu, mohon izin, kedua orang ini dari Kementerian Keuangan, dari Sekolah Kementerian Keuangan di daerah Bintaro. Siapa yang tidak tahu tentang PKN STAN, ya nggak? Ya. Bisa diperkenalkan dulu nih, dua orang ini ada siapa aja di sini? Dari gue dulu, kenalkan nama gue Dino Pranata Padine. Dari angkatan 23, sekarang di Politeknik Keuangan Negara STAN, tepatnya prodi D3 Kebendaharaan Negara. Oh iya. Terima kasih Arvin untuk kesempatan untuk hadir di sini. Dan satu lagi ada siapa nih di sini? Ya, perkenalkan nama gue Romi Ardisa Gusman. Gue dari jurusan D3 Akuntansi 2019, Politeknik Keuangan Negara STAN. Oh baik, terima kasih Ervino dan Romi yang telah memberikan kesempatan untuk hadir di sini untuk mengisi acara podcast Ionosphere, sebuah konsep baru untuk Focus Group Discussion SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, untuk pertama-tama gue pengen nanya dulu nih, kabar lo berdua gimana sih di STAN? Ya, kalau misalkan kita semua tahu lah, sekarang kita lagi di tengah pandemi. Ya pastinya semua kekhawatiran itu pasti dialami oleh semua, sama kayak gua, sama kayak Romi. Kita tuh takut kalau misalnya keluar apa, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih sehat. Alhamdulillah. Gue ikut senang dan ikut bangga juga angkatan 43 ada yang bisa tembus STAN gitu loh. Mengingat STAN tuh seleksinya lumayan susah gitu loh. Dan tanpa berlama-lama lagi, gimana sih awal lu bisa kepikiran buat masuk STAN gitu loh? Yang bikin lu berdua bisa kepikiran buat masuk STAN? Coba, bisa lah cerita-cerita sedikit sama kita. Awalnya sih gue emang kepikiran masuk STAN itu dari kelas 1 SMA ya, dari mulai ya ikut acara-acara kayak gini. Kalau dulu kan beda banget konsepnya sama sekarang kan, kayak masuk kelas, terus dibimbing sama cuttingnya. Terus itu tuh gue langsung masuknya nargetin tuh masuk kelas yang ada cutting dari alumni STAN-nya. Nah itu dari kelas 1 SMA tuh gue langsung mau banget dapat arahan dari cutting gimana sih cara bisa masuk STAN, pengalamannya itu gue dimulai dari kelas 1 SMA, lanjut ke kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA itu gue ikut acara-acara kayak gini. Mungkin dari Romi? Iya, dari Romi gimana nih? Apa sih yang bikin lu pengen masuk STAN gitu loh? Gue tuh awal kenal STAN itu pas kelas 10 juga. Temen gue ngasih tahu pokoknya ada kedinasan yang lulusnya langsung jadi PNS gitu, langsung kayak terjamin gitulah. Terus gue kayak pengen gitu loh, tapi dia juga ngasih tahu tuh kalau di STAN tuh kayak gimana aja. Terus gue langsung pas kelas 11 mikir lagi, kayaknya nanti kalau gue di STAN gue nggak bisa main, terus kayak kerjanya belajar doang gitu, kayak nggak bisa merasakan pengalaman anak-anak kuliahan biasanya gitu. Terus akhirnya gue pas kelas 11 itu udah nggak mau ikut STAN lagi gitu. Terus pas kelas 12 udah semester 2, udah bulan-bulan Maret gitu, udah pengen UTBK gitu. Terus gue mikir kayaknya kalau cuma lewat satu jalur doang, kalau UTBK doang kayaknya takut gak aman gitu. Jadi gue pengen aja satu lagi gitu buat pengamannya. Terus akhirnya gue iseng-iseng lah daftar. Abis itu gue belum belajar sama sekali STAN waktu itu. Terus pokoknya gue fokus dari kelas 12 itu gue fokusnya belajar buat UTBK doang, karena emang gue pengennya UTBK doang. Terus pas abis UTBK gue April itu baru gue mulai belajar STAN, itu cuma sebulan 2 bulan doang. Habis itu udah deh lolos itu. Wah, alhamdulillah ya, gue ikut senang dan ikut bangga juga. Gimana sih, gue kepo juga nih, mungkin yang pemirsa di sini juga kepo. Gimana sih seleksi STAN itu loh, rangkaiannya? Apa sih yang diteksin gitu, yang diujikan? Kalau di angkatan gua, tepatnya di penerimaan tahun 2019 itu rangkaian tesnya itu ada 3. Yang pertama itu dimulai dari tes tulis, langsung masuk ke tes kebugarannya,
langsung masuk ke tes psikotesnya. Menurut lu, Rom, apa sih yang tes yang paling susah nih buat masuk stan? Paling susah sih di awal di tes tulisnya. Iya. Jadi itu penyaringan yang paling yang paling susah. Apa sih, apa aja tuh isi tes tulis itu? Tes tulis itu ada 4 sub materi ya. Iya, Ada berapa sih? Ada 5. Pokoknya ada TPA, TBI, ada SKD. Nah, SKD-nya itu dibagi lagi, ada sub-subnya. Ada TWK, TKP, sama TU. Kan ada sub-subnya lagi kan. Nah, itu secara total berapa tuh? Jadi tuh adik-adik pemirsa, itu yang paling susah ya dari tes stan. Mungkin udah bisa mulai dikejar buat belajar, baca-baca buku lah dari sekarang gitu loh. Biar nanti juga bisa nyusul-nyusul abang-abangnya ini dari angkatan 43, ya nggak? Iya. Dan kalian udah masuk nih tingkat 2 sekarang ya, semester hitungannya tingkat 2 lah ya. Gimana sih awal masuk kampus tuh? Masuk stan tuh gimana sih awalnya? Awalnya tuh pastinya seneng banget. Pasti di awal dengan ospek ya, sama kayak sekolah-sekolah lainnya ospek. Gimana tuh ospek stan? Gue pengen tahu. Ospek pastinya banyak tugas. Begadang, kemudian tugas pasti. Terus belum capeknya juga dijemur siang-siang. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya kita enjoy aja, nikmatin aja ospeknya itu pasti nggak capek kok. Ternyata pas di akhir ospeknya itu ada banyak kejutan dari panitianya. Nah, kejutannya itu pas itu didatangin Menteri Keuangannya. Jadi kita bisa berjumpa langsung sama Menteri Keuangan. Sama Sri Mulyani berarti? Iya. Jadi yang sebelumnya kan kita ospek tuh, kita dijemur, dikasih tugas banyak, tapi semua yang kita kerjain itu pada akhirnya dikasih reward sama panitia buat ketemu sama Ibu Sri Mulyani. Coba kan, seiring berjalannya waktu, sekarang udah 1 tahun, setiap 2 tahun berada di stan, dan juga rumornya nih kan sekolah kedinasan tuh punya rutinitas yang bosenin, yang kaku. Gimana sih kalau stan sendiri itu buat sekolah kedinasan, rutinitas di stan tuh gimana sih? Mungkin rutinitasnya nggak kayak seperti sekolah kedinasan lain ya. Kita bisa lebih santai belajarnya, tapi kita tetap fokus belajarnya. Tapi beda sama jurusan kayak kepabeanan dan cukai, dia punya spesifikasinya sendiri lah. Harus ada latihan jasmaninya sendiri setiap minggunya, setiap sorenya harus lari. Namun untuk kayak jurusan lain kayak manajemen keuangan sama akuntansi itu ya kayak universitas lain, ada kelas, belajar, pulang ke kos, nanti ada jadwal kelas lagi, balik lagi ke kelas, ya biasa aja, santai aja. Mungkin ada lagi nanti dijadwalin namanya stand sehat. Nah, itu stand sehat itu setiap kelas dijadwalin berapa minggu sekali, sebulan berapa kali, itu setiap paginya stand sehat, ada absennya, harus ada buktinya. Nah, itu baru yang hampir sama lah, ada latihan fisiknya sama kayak gitu. Berarti yang ada latihan fisik kan, yang fokus ke latihan fisik itu cuma bea cukai aja. Buat jurusan-jurusan yang lain nggak terlalu. Oke, terima kasih buat jawabannya. Buat Romi nih pertanyaan ada lagi nih. Suka dukanya di stan gimana sih? Apa suka dukanya yang bisa diceritain di sini gitu? Kalau dukanya sih Langsung duka ya. Duka dulu ya. Kalau duka tuh waktu main sangat-sangat berkurang lah ya. Karena kan kita juga kayak sambil takut-takut itu loh, takut-takut gagal gitu. Soalnya kan pengumuman kelulusan itu tiap semester, bukan di akhir pas lulus. Jadi kita harus berusaha banget lah buat survive gitu di situ. Kalau sukanya apa ya? Lebih santai aja sih sebenarnya kuliahnya, nggak terlalu berat banget. Terus juga pertemanan juga, lingkungannya juga enak semua. Terus juga kayak nggak ada senioritas, itu nggak ada. Pokoknya banyak kan enaknya sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak terlalu mikirin itunya. Nggak terlalu mikirin dukanya. Iya. Pasti sukanya juga bisa dinikmatin. Oke. Gini loh, di stan tuh pasti ada hal-hal
yang kita nggak dapat di kampus lain. Hal-hal unik yang berbeda yang nggak didapat kampus lain. Apa sih yang kira-kira tempat lain tuh nggak punya, tapi di stan tuh ada. Ini stan yang punya tapi tempat lain nggak ada. Mungkin dari gua sih yang beda itu dia ada di budayanya di kampus itu ada namanya paket soal bahas. Jadi ada panitianya ditunjuk untuk ngerjain soal-soal ujian tahun lalu. Nah, itu dikerjain sama mereka, lalu nanti dibikin soft copy-nya atau hard copy-nya kalau lagi offline. Nah, itu nanti dibagiin ke semua mahasiswa. Tapi dijual per bulan, tetap dijual per bulan juga. Dari Romi yang nggak dapat di tempat lain. Iya, budaya stan itu emang kayak beda sendiri gitu. Jadi di stan itu ada budaya namanya tentir. Tentir itu kayak belajar bareng gitu. Jadi bisa belajar bareng kelas sendiri atau misalnya sama cutting gitu. Jadi kayak belajar mungkin kayak les gitu kali ya. Belajar bareng, pokoknya belajar bareng. Itu tuh benar-benar sering banget. Diadain tiap minggu. Terus juga ada juga yang namanya GA itu Guardian Angel. Jadi di setiap kelas itu kita tuh nentuin sendiri nih GA kita siapa. GA itu tujuannya itu untuk buat saling pengingat kita gitu. Misalnya teman kita berdua nih GA-nya. Jadi kita harus mengingetin ke teman kita kalau misalnya ada tugas, kalau misalnya telat gitu. Misalnya dihubungin nih telat nih, terus dia disamperin ke kosnya. Biasanya emang GA-nya tuh ditentuinnya yang deket-deket gitu kosnya. Jadi kalau misalnya telat tuh langsung disamperin gitu loh. Gitu terus buat dia pengingat ujian, pengingat ada kelas, pengingat ada itu. Punya itu cuma ada di stan gitu. Berarti kayak teman dekatnya lah dibagiin. Terus satu lagi di budaya kampus di Kalimantan tuh salah satunya ada buka puasa gratis untuk yang muslim. Jadi itu disediain di setiap gedung itu buka puasa gratis. Adalah ikatan mahasiswa muslim itu nyediain buka puasa gratis buat yang melaksanakan puasa sunatnya. Dari gitu. Wah, seru banget ya. Nah, tapi kayaknya kebanyakan kok. Tapi itu juga udah termasuk seru yang tadi diceritain. Dan tuh adik-adik bisa didengarkan sama-sama, bisa dilihat juga betapa serunya sekolah di stan gitu loh. Apa sih yang bikin adik-adik bisa pesimis buat masuk stan? Seru loh masuk stan gitu loh. Dan setelah bergulat nih dengan keseruan, dengan sebuah ambisi, dengan seluruh usaha yang telah dilakukan selama ini, apa sih harapan dan cita-cita lu berdua buat kedepannya? Kalau dari gua, pertama harapan dan cita-cita gua tentunya bisa lulus dari kampus ini dengan IPK yang membanggakan, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua. Dan juga IPK tersebut terbaik gitu buat gua, sehingga gua bisa dapat instansi yang terbaik juga buat gua. Kan nanti gua kerja di dalam suatu instansi itu harus nyaman sama diri gua juga, pastinya harus dapat yang terbaik buat gua juga kan. Kalau dari gua sendiri keinginannya instansinya tuh gua tuh mau dapat instansi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Wah, gue turut mengaminkan dari sini. Kalau dari Romi sendiri, cita-cita? Ya kurang lebih sama sih. Harapannya bisa lulus dulu dengan IPK yang lumayan bagus, dan juga bisa mendapatkan penempatan yang terbaik buat diri gue. Gue nggak terlalu mencaratkan banget, tapi yang penting itu terbaik buat gue aja. Oke, baik. Itu cita-citanya buat dari alumni stan kita. Semoga terwujud. Kita aminkan bareng-bareng dari sini. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan sesi Q&A dari anak-anak SMA Negeri 1 Cibinong yang telah dikumpulkan sekitar 430 pertanyaan, tapi kita seleksi menjadi 3 pertanyaan teratas yang diajukan kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama nih buat kakak-kakak ini. Ada kabarnya stan nggak buka sampai 2024. Itu bener nggak sih? Kalau sekarang sih sepengetahuan gua tahun ini, tahun 2021 ada penerimaan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Mungkin nanti keputusan lebih resminya tunggu aja.
Untuk kuotanya sendiri ada kabar nggak? Sounding dari pihak kampus. Untuk kuotanya sih kemarin sempat lihat itu pokoknya di bawah 1.000. Kira-kira 700 atau 800-an. Tuh, jadi persaingan semakin ketat. Eh, Makin tahun persaingannya makin ketat ya teman-teman. Dengar-dengar juga ada jurusan-jurusan baru dan ada jurusan-jurusan yang dihapus. Bisa dikasih tahu nggak jurusan yang baru dan jurusan-jurusan yang dihilangkan, lebih tepatnya kata-katanya mungkin? Mungkin untuk jurusan, bukan, lebih tepatnya prodi baru ya. Oh iya. Prodi baru itu antara lain salah satunya ada D4 akuntansi sektor publik, lalu ada D4 manajemen aset negara, lalu satunya lagi Kenapa lu? kalau nggak salah tuh pastinya D4 manajemen keuangan, pokoknya keuangan negara ya, D4 manajemen keuangan negara ya. Pastinya itu ada prodi, 3 prodi baru. D4 artinya D3 udah nggak ada lagi. Ada tadi D4 akuntansi sektor publik, D4 manajemen keuangan negara, D4 manajemen aset negara. Dan untuk jurusan yang ditiadakan apa aja tuh? Ya, jadi kemungkinan itu 3 prodi itu yang bakal dibuka untuk tahun ini. Jadi yang D1, D3 yang lama yang kayak pajak, akuntansi itu kemungkinan ditiadakan untuk tahun ini, nggak tahu tahun depan. Terus untuk lebih memastikannya lagi, yang tadi kita udah bilang, mungkin harus lebih tunggu keputusan resminya lagi. Mungkin nantinya ada perubahan atau gimana, pokoknya tungguin aja keputusan resminya dari kampus. Baiklah. Masuk ke pertanyaan yang kedua nih dari adik-adik SMA Negeri 1 Cibinong. Apa sih jurusan yang paling diminati di STAN? Waduh, jurusan paling diminati sih, kalau menurut gua nih, sebagai peminat juga di Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN itu, Politeknik Keuangan Negara STAN itu jurusan pajak, itu benar-benar diminati, benar-benar paling banyak peminatnya pas pendaftaran. Karena apa? Yang pertama, pandangannya itu gajinya besar lumayan. Terus ya secara awal jurusan pajak, sebagai pajak itu kan penerimaan negara, salah satu penerimaan negara. Kita sebagai pegawai keuangan negara yang kerja di bagian pajak pastinya membanggakan kan, itulah pandangan awamnya ya, sehingga banyak peminatnya. Tuh, dengar ya adik-adik yang mau masuk pajak, mulai belajar dari sekarang karena peminatnya paling banyak. Terakhir, pertanyaan ketiga. Pertanyaan pamungkas mungkin ini, pertanyaan yang paling klise buat dari semuanya. Tips and trick masuk STAN. Coba dari Romi dulu. Pokoknya dulu sih gue pas belajar STAN itu nggak terlalu banyak baca-baca materi. Pokoknya gue setiap hari itu latihan soal. Pokoknya setiap hari itu harus ada soal yang dikerjain. Pokoknya dengan latihan soal itu, soalnya kalau dulu tuh STAN tuh bentuk soalnya tuh sama. Jadi kalau misalnya belajar tuh cuma ambil aja soal STAN 5 tahun ke belakang. Itu benar bentuknya sama, cuma beda sih. Cuma bentuknya sama. Jadi banyak-banyak latihan soal, jadi biar ketemu polanya gitu loh. Gitu. Terus ya sama minta doa ortu lah. Itu pasti ya, doa ortu. Robert Ervino sendiri, tips and tricknya mungkin ada perbedaan dari Romi. Kalau menurut gua, tips and triknya yang pertama, tetapkan niat dulu dari awal kalau kalian mau masuk Politeknik Keuangan Negara STAN, karena dari mulai niat awal itu seterusnya kalian itu pasti punya rasa semangat buat belajar, buat latihan soal, buat latihan fisiknya. Tentunya pas di perjuangan kalian itu ada tantangannya. Nah itu pokoknya dinikmati semua tantangannya, juga enjoy aja. Pasti dari setiap tantangan itu pasti ada reward di belakangnya. Nah, mungkin dari gua sih pas kalian selama masa perjuangannya ada beberapa tips menurut gua. Pertama itu kurangi waktu tidur kalian, karena kan di tengah pandemi ini kalian pasti kalau waktu main jangan nggak usah dibahas lagi lah, pasti kalian berkurang waktu mainnya.
Nah sekarang waktu tidurnya nih kan pasti banyak kaum rebahan ya, kaum rebahan pasti yang banyak ngabisin waktunya seharian itu tidur, main HP sambil tiduran. Nah itu kurang-kurangnya lah waktu tidur kalian buat latihan soal. Jadi kurangi waktu tidur kalian pasti kalian punya banyak waktu untuk belajar, untuk latihan fisik, untuk banyak berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu aja sih dari gua. Baik, terima kasih. Nah, setelah selesainya sesi Q&A, akhirnya selesai pun juga rangkaian acara kita. Tapi sebelum kita menutup acara ini, gue pengen ada kenang-kenangan dari lo berdua. Minimal satu patah dua kata-kata untuk teman-teman maupun khususnya adik-adik SMA Negeri 1 Cibinong yang pengen untuk masuk STAN. Dari Ervino dulu bisa menyampaikan untuk kata-kata motivasi supaya menggugah semangat mereka buat bisa lebih semangat buat masuk STAN juga seperti kalian berdua. Ya. Coba bisa diberikan untuk kata-kata motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang gue sampaikan bisa membuat semangat kalian. Pertama-tama, pokoknya apa yang tadi gue bilang sebelumnya, tetapin niat dari awal. Selama perjuangan dulu itu harus tetap diiringi dengan doa, diiringi dengan doa orang tua, restu orang tua. Banyakin waktu buat berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya tanpa kita ikhtiar berusaha dengan cara belajar, kita nggak bakal dapat apa-apa. Tapi dengan kita iringi dengan doa, kita diiringi dengan belajar kita, ikhtiar kita, pasti nantinya ada reward yang kalian akan dapat. Mungkin itu aja dari gue. Kalau dari Romi? Ya mungkin gue pengen nambahin aja. Pokoknya kalian manfaatin waktu kalian sebanyak mungkin. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, emang kesempatan lagi besar banget untuk kalian belajar. Kalau misalnya kalian lagi males, kalian ingat-ingat aja. Kalau kalian lagi males, saingan kalian itu pasti lagi belajar. Pokoknya harus ingat itu aja. Terus juga kesempatan untuk perguruan tinggi itu bukan STAN doang, jadi kalian tuh harus gunain kesempatan itu sebaik-baiknya dengan mengikuti penerimaan universitas dari jalur-jalur yang lainnya. Baik, terima kasih Ervina dan Romi atas kata-kata motivasinya. Nah, dengan begitu pun berakhirlah sudah untuk episode perdana dari podcast Ionosphere SMA Negeri 1 Cibinong. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKN STAN, terutama mahasiswa yang ada di sini, Ervino Pranata dari Angkatan 43 SMA Negeri 1 Cibinong, jurusan D3 Kebendaharaan Negara, dan Romi Ardisa, Angkatan 43 SMA Negeri 1 Cibinong juga, dari jurusan D3 Akuntansi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian berdua. Semoga sukses dan sehat selalu. Semoga dalam kondisi seperti ini tetap terjaga kondisinya. Dan teman-teman juga di sini saya tetap memberi semangat untuk kalian untuk tetap semangat bagi kalian yang ingin mengejar PKN STAN. Saya Renaldi Mulya Tamrin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.